Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita masih berada di daerah Deli Serdang, dan sekarang ini kita di rumah Ibu Zubaidah. Ya, kita mengunjungi rumah Ibu Zubaidah, dan ini sekarang saya lagi gendong cucu beliau, ya. Namanya Halimah ya. Iya. Oke, Halimah. Baik, gimana kabarnya, Nek? Sehat. Alhamdulillah sehat, Nek ya. Oke. Nah, ini Nenek tinggal di sini dengan siapa aja, Nek, di rumah? Dengan menantu, cucu, menantu laki, menantu perempuan, cucuku 9. Cucu 9, Ya. menantu laki, menantu perempuan. perempuan. Berarti ini anak Nenek yang satu perempuan, satu laki-laki udah Iya. menikah dan tinggal juga di sini gitu, Nek. Ya, tinggal semua di sini. Ini di rumah ini semua, Nek? Iya, di rumah semua. Oke, cucu yang 9 juga di sini semua? Yang di sini 6. 6, sama dengan Ya, Halimah. Ini yang paling kecil? Ya. Oh, iya. Yang paling besar yang masih tinggal di sini Ya, sekolah? ini yang gadis tadi. Yang gadis itu udah SMA? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, Masya Allah ya. Banyak cucunya, Nek ya. Senang, Nek ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, ini Nenek sehari-hari kegiatannya apa nih, Nek? Ada lah, ya jaga cucu ini aja lah. Jaga cucunya Kalau ya. makan dikasih anak ya makan, kalau enggak makan ya itu. Iya, mudah-mudahan tetap makan lah, Nek Ya, ya. pokoknya Oke. minta sama Allah, Mm-mm. udah rezeki anak-anak ini, aku sehat, jangan disahkan anak-anaknya, itulah. Iya. Oke. Itu anak-anak Nenek, menantunya laki-laki sama anak yang laki-laki itu kerja apa, Nek? Yang satu bangunan, Mm-mm. yang satu ini buat pot tanah ini. Mm-mm. Itulah kerjaannya sehari-hari. Iya. Yang bangunan yang menantu. Yang itu laki, Menantu laki, Iya. yang anak Nenek laki-laki. ya buat pot tanah Pot. itulah. Ya. Iya. Oke, istrinya kerja juga Istrinya ya ibu rumah tangga, di rumah tangga. ngurus anaknya. Oke. Kok bisa tinggal di sini semua, Nek? Apa karena Karena nggak mau pisah sama Nenek? bukan nggak gitu? mau pisah, aku mau aja pisah. Cuman karena nggak dana. Sekarang kan kita kalau nyewa rumah udah berapa, mau makannya lagi berapa. Ya udahlah, mau kumpul. Yang penting kalian bagus-bagus, jangan berantem. Kalau kalian mau panjang umur mama, jangan berantem. Apa yang ada itu kita makan. Disyukuri, kita bersyukur. Kita tengok yang di mana kita masih bersyukur, bisa pun rumah kita ini kita bersyukur. Yang penting jangan gaduh kalian. Itu titiknya aku satu, jangan gaduh. Biar panjang umurku, aku bilang. Aku mau kepingin, mau panjang umurku, mau sehat, mau nengok kalian semua. Itulah nasihatku anak-anak ini. Oke, Masya Allah. Sudah lama, Nek, tinggal di sini sama anak-anak Nenek kayak gini. Berarti tiga rumah tangga lah, Iya, bisa 3 rumah dibilang, tangga Nek, lah ya. sama orang tuanya. Itu udah berapa lama, Nek? Udah berapa lama? 10 tahun lah. 3 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Anakku perempuan ini, anaknya udah SMP kelas 3. Itu budaya dari nikah di sini. Karena itulah aku pikirin, Iya. kalau nyewa rumah berapa, Iya. untuk anaknya berapa. Ya udahlah, yang penting kalian itu aja titiknya, jangan berantem. Dan alhamdulillah Alhamdulillah sampai sampai sekarang nggak ada. nggak Jadi ada dengarnya yang nasihat orang tuanya ribut gitu, Nek ya. yang nggak ada. Alhamdulillah, Nek ya. Oke. Sampai bapaknya meninggal, ya gitulah meninggal ya tetap di sini. Ya, kakek kapan, Nek? Sudah lama nih kan? Udah 5 tahun. 5 tahun dulu kerja apa kakek? Orang dia dulu sakit-sakitan, apapun nggak bisa kerja. Oh, dari muda sakitan? Dari muda ya itulah kerja-kerja ikut bangunan. Oh, kerja bangunan. Ya. Oke, iya. Jadi rumah ini udah
asli rumah nenek gitu, nggak Iya, nyewa itu gitu. udah Nek? dikasih saudara hari itu. Oh, dikasih saudara. Nah, kalau beli kita nggak ada duitnya, kasih saudara. Kalian tempati kalian itu katanya. Iya, iya, iya. Kalian bagus-bagus tempati katanya. Kami tempati itulah. Kalau beli nggak ada. Oke. Berarti 3 apa? Jadi berapa kamar berarti, Nek? 3 kamar juga? 2 kamar lah 2. ya awak di depan anaknya. Nenek dia tidur di depan. Iya. Nggak apa dingin gitu, Nek? Ya Nggak. nggak dingin ya gitulah. Tapi pakai kasur ya, Nek ya? Pakai itu lah ambal-ambal itu. Ambal. Udah lama, Nek, kayak gitu, Nek? Ya memang udah lama dari itu. Kalau kita macam mana memang udah kayak gitu kurasa dibikin Allah sama awak. Ya, udah menjalani, Nek, gitu, Ya, Nek ya. kita Tapi kita menjalani tidak aja. boleh mengeluh gitu, Nek Ngeluh ya. kita nanti nggak ada yang bantu. Iya. Ada yang bantu. Malah ada orang nanti arah. Nggak tahu kita juga orang kan itu aja. Iya. Oke. Ada nggak, Nek, harap mungkin pernah pingin gitu ya apa namanya anak nenek punya rumah sendiri Oh, gitu. kepingin kali aku bilang kepingin kali. Sebelum mati aku punya rumah lah kalian. Satu-satu biarpun gubuk. Perasaannya mataku udah ketutup kalau aku mati. Aku bilang sama anak-anak ini, Mak, berdoalah Mak sama kami. Mudah-mudahan doakan Mak sehat, dapat rezeki Mak. Panjang umur Mak bisa nakan dia punya rumah nanti katanya. Itu aja aku permintaanku sama Allah. Iya. Kalau bisa punya rumah kalian, biarpun kecil punya rumah kalian. Kalau aku mau dipanggil Tuhan, itulah permintaanku sama Allah. Iya. Mudah-mudahan, Nek ya. Iya. Mudah-mudahan suatu saat menantu nenek atau anak nenek sama neneknya. Nah. Iya. Yuk. Oke. Ya, sahabat keluarga muslim, Nenek Zubaidah tinggal bersama anak beliau dan ibu beliau. Jadi di sini 3 keluarga bisa dibilang seperti itu sama beliau. Dan ternyata di rumah ini walaupun 3 keluarga hanya 2 kamar saja. Jadi Nenek Zubaidah terpaksa tidur di luar. Harapan beliau memang suatu saat, Nek ya, mudah-mudahan anak nenek mendapatkan pekerjaan yang bagus sehingga bisa membangun rumah, Nek ya, yang layak sebagaimana orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya rumah sendiri seperti itu, Nek ya. Kita punya sabar, Nek ya, insyaallah mudah-mudahan suatu saat akan bisa. Baik sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Nenek Zubaidah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat keluarga muslim, kita masih ngobrol dengan Nenek Zubaidah ya. Tadi kita sudah lihat ke dalam, Nek ya. Itu ada 2 kamar, kemudian juga di dapurnya kita melihat ada juga kamar mandinya 1 gitu. Itu dengan cucu yang banyak 6 orang, tambah lagi anak nenek dan menantu. Itu gimana, Nek? Apa enggak terkadang harus ngantri gitu tuh gimana, Nek? Antri lah. Malahan kalau udah mau kamar mandi yang 1001 ini sabar dulu lah nungguin. Mana kita 1 kamar mandi sabar dulu lah. Itulah Itu namanya sama anak-anak. Cucu-cucu nenek ada nggak kadang itu berkelahi, berantem gitu? Alhamdulillah kalau Nggak. berantem enggak. Oke. Nah itu dapurnya 1, Nek ya. Berarti walaupun 2 nenek, 2 keluarga seperti itu Iya, di situ, sama tapi masaknya 1 gitu, Nek. Iya, pokoknya sama masak lah. Makanya ada enggak ada sama makan. Mau- Yang masak siapa? Ya kalau aku kan cepat bangun. Ya udah, aku yang masak. Tadi pagi nggak ada yang dimasak. Iya. Masak apa, Mak? Ya udah, itu ada nasi, ada sayur jipang, itu tok. Syukuri aja lah. Ya, Cucu-cucu nenek nggak rewel gitu minta yang ini, aku mau Iya. makan yang ini gitu. kalau minta itu kalian minta
udah buka aja lah rezeki kita masing-masing dari mana. Yang penting saya jangan dibilang sama aku nanti cepat mati gitulah. Oh, Aku jangan, itu aja sama jangan anak-anak buat nenek stres gitu nek ini. ya, Jangan sedih stres. gitu nek Ya, ya. jangan ada pikiran karena Iya iya iya. satu anakku di Sulawesi nggak pulang, itu satu kupikir. Di mana nek anak nenek? Sulawesi. Jadi itu satu kupikir. Udah lama nggak pulang nek? Udah 10 tahun lebih lah. Ini apalagi musik corona ini gak ada kabarnya, itulah satu. Paling sedih rasanya kalau aku sholat, ya Allah ya Tuhan, adalah kabar anakku inilah sama aku. Nomor 2 itu anak adik mamanya ini, janganlah ya Allah ninggal aku, nggak nempak anakku inilah. Itulah satu permintaanku sama Allah kalau dia dikabulkan yang kuasa. Oke. Iya, itu juga di dapurnya itu nek, dindingnya itu masih dinding Oh, iya. kempas gitu nek. Iya, Apa iya. nggak hujan apa nggak banjir nek? Ya itulah, kalau hujan ya banjir, kalau angin ya berdiri aku di situ kayak patung, ya Allah ya Tuhan kuatkan rumahku ini ya Allah. Satu itulah aku minta sama Allah, kalau udah hujan angin dari sana, ya Allah kuatkanlah rumahku ini. Jangan sempat berantakan rumahku ini. Mudah-mudahan nggak ada memang. Kalau hujan ya kecambah hujan itu. Itu jemur pakaian apa nggak ada lahan di belakang lagi nek? Itu di dalam dijemur. Nggak ada dalam lah, itu nanti numpang tempat itu sana. Oh di sana. Numpang tanah orang itu dari Oh, dulu. boleh nek ya. Sebelum dijual orang yang punya rumah kan udah di situ kian. Sekarang pun orang yang di sini pun nggak ngelarang. Tapi kalau dilarang pun mau bilang apa? Iya iya, bukan Taruh milik di sini kita aja, nek, ya. di sini aja. Kalau dilarang pun di situ nggak apa-apa, di sini aja kita bikin. Ku bilang mana anak ini. Di belakang emang mentok gitu nek ya, nggak ada Iya. lagi Nggak apa ada. di Dinding belakang. itu tau lah. Iya, iya. Oke. Nah itu di depan ini nenek tidur di depan nek ya. Ini padat nih barang-barangnya juga situ nek ya. Iya, gimana barang-barang itu ya. Kalau muat awak di sini, ya itulah. Iya. Nah itu yang menerima jahit sepatu atau sandal ini siapa nek yang kerja? Cuman sambilan aja. Sambilan. Mantuku, karena dia kan bisa kalau dia ada ngantar, makanya dia kalau ada pun diantar berapa lah satu sandal kayak gini, paling Iya. 10.000. 10.000. Ditunggu-tungguin apa nanti 2 biji berapa 20.000. Iya. Anaknya aja yang makan berapa orang, mana dia apa. Lagian ini nggak di pinggir jalan nek ya, Iya, masuk ke makanya dalam lorong kayak cuman gini itu nek aja ya. dibikin dia kalau ada yang apa. Ada pun yang ngantar sekarang kayak gini kan, dia merantau. Apalagi menantukin gak ada apa-apa. Mau sebiji baraknya kepingin ban kereta pun gak ada. Makanya itu aku sedih rasanya kalau aku suruh pindah, uangnya gak ada. Mana cucuku ini Allah. Itulah satu aku kupikir, ya Allah punya rumah lah kalian. Mau nih kalau aku mati lah. Ya sabarlah mama, gitulah dibilang anak-anak ini. Sabar mama ya mak. Oke, mudah-mudahan ya saat anak nenek ya bisa membangun rumah sendiri nek ya. Iya itu. Oke. Untuk sejauh ini saat ini untuk biaya sekolah-sekolah cucu nenek itu tercukup ya nek? Untuk Ya dibayar ini hari, untuk besok kita pinjam dulu lah bayar ini. Nah nanti gajian ayahnya dapat dari bangunan dibayarkan dulu. Ya kalau belum apa, gitu-gitulah. Yang penting bisa sekolah anaknya. Kalau untuk makan sehari-hari cukup nek ya? Ya gitulah cukupnya. Ha-ha. Ya kalau di barat ini kita makan untuk sekarang Iya. kan utang dulu. Nah gajian nanti bayar, ambil lagi. Iya, Gajian iya, depan, ya gitulah. Kalau bantu-bantuan gitu nek ada nggak nek dapat nek? Itulah ada sekali sebulan lah, itu baru 2 bulan ini lah dapat anak ini yang 10 kilo itu. Oh, kalau listrik nek gimana? Listrik yang Ada selama subsidi pemerintah? selama corona ini ini kan kalau 900 kan ya separuh bayar. Iya, iya. Selama Dapat. corona ini bayar separuh Oh, lah. separuh alhamdulillah nek ya, dapat separuh. Karena nggak semua juga dapat nek Iya, ya. nggak semua dapat Alhamdulillah nenek petani. dapat. Oke. Ya, baik sahabat keluarga muslim. Nah, itu dia kita mendengar cerita nenek ya dengan kehidupan beliau yang di rumah ini, rumah yang sederhana ini tinggal 3 keluarga nek ya dengan cucu-cucu nenek seperti itu. Tapi sejauh ini kesehatan nenek alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu nek, misalnya sakit gitu nggak ada nek ya. Ya makanya aku nggak bisa cari kerja karena kakekku inilah sebelah ini yang sakit. Oh, sakit apa nek? Sakit tulangku ini yang kayak digigit-gigit gitu. Udah diperiksa ke dokter?
ke dokter, mana lah dibilang ke dokter. Kalau nggak ada modal kan nggak ke dokter, ya itu aja lah. Kalau ada obat dia makan. Makanya kalau jalan sholat pun aku ya udah pakai kayak gini. Pakai kursi. Pakai kursi nenek kalau sholat. Nah, sholat apapun aku pakai kayak gini. Nggak ada alasan kalau nggak bisa sholat aku nggak ada alasan kan? Ya, Iya. pakai bangku. Belum tahu apa nama penyakitnya gitu nek? Belum. Belum. Cuman dibawa kusuk aja lah. Oh, apa kata tukang kusuk nek? Nah, nggak ada dibilang, cuman karena pinggangku nih dikusuk, ini obatmu disuruh dibelikan obat kayak gitu, ya itulah dibeli anak-anak ini. Baik. Ya mudah-mudahan ya cepat sembuh nek ya. Ya, Oke, dan rezeki anak-anak nenek juga mudah-mudahan ada tambah nek ya dan berkah. Amin. Baik sahabat keluarga muslim ya, kita sudah dengarkan tadi cerita bagaimana kehidupan nenek Zubaidah dan nanti kita akan tanya-tanyakan kembali. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih bersama nenek Zubaidah. Nek, tadi kalau berbicara tadi masalah rumah anak nenek kelihatannya mau menangis gitu nek. Kenapa nek? Ya, gimana lah, kalau kita tengok orang lah, nggak jauh-jauh lah keluarga, semua keluarga awak, anaknya semua berumah tangga, udah punya rumah. Kalau aku mau kepingin aku menengok anakku kemana? Ya di sini aja lah, kepingin kali aku punya rumah anak-anakku ini lah. Biarpun kecil punya rumah lah kalian lah. Biar bisa aku tahu mana, kepingin jalan-jalan. Rumah anakku yang satu, rumah anakku yang satu, kan udah habis umurku. Masih enak kalian, nggak bosan nengok aku kalau di rumah sendiri. Kalau udah punya rumah sendiri, kalian kan pasti kurang ditengok aku. Itu aja nih aku bilang sama anak-anak ini. Makanya aku, kalau sholat pun nangis aku. Bisa lah anakku ini punya rumah. Anakku ini semua, anakku 5 kan. Bisa lah punya rumah anakku ini semua. Itunya makanya kalau setiap orang tua nangis, menderitakan anaknya. Oke, ya mudah-mudahan nek ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan nenek ya. Mungkin ya suatu saat anak nenek bisa nek ya membangun rumah seperti itu. Nah kemudian ya berarti itu juga bagian daripada harapan nenek berarti nek ya. Iya, itu harapannya nenek. Satu. Kemudian ada lagi nek selain mungkin ya nenek pernah juga berharap gitu ya nengok orang pulang dari haji. Aku ada nggak ya suatu saat bisa seperti itu gitu, ada nggak? Semua ada, niat itu kan katanya yang kalau kita mengaji niat pertama udah sampai itu. Iya. Tapi kalau belum ada niat modal kita, niat pun udah sah katanya. Iya. Semua ada niatnya. Sudah ada berharap seperti itu. Sudah ada berharap Pak kalau bisa. Okay. Tapi kalau belum bisa ya niat ya udah sampai katanya. Yang penting ikhlas katanya. Itu aja nih kata harapkan nama Allah. Iya. Baik ya, yang pertama tadi tentunya harapan nenek itu ya bisa keluarganya anak nenek punya rumah gitu nek ya. Itu bisa. Satu yang paling harap aku punya rumah anakku ini sebelum aku dipanggil yang puasa punya rumah lah kalian masing-masing anakku 5. Jadi kalian kan tinggal 4 mau cari rumah, yang satu tinggal di sini. Itulah satu udah punya rumah. Kalau dipanggil yang puasa aku kurasa mataku udah ketutup. Nah, itulah satu. Baik sahabat keluarga muslim, kita masih bersama nenek Zubaidah. Nek, ya mudah-mudahan apa yang nenek harapkan tadi suatu saat bisa dikabulkan oleh Allah nek ya. Amin. Ya tetap kita tidak boleh berputus asa gitu nek ya. Tidak boleh dengan keadaan apa yang kita rasakan sekarang ini sehingga kita mengeluh dan menganggap Allah itu tidak adil, tidak boleh seperti itu nek ya. Oke. Baik, ini ada sedikit nek pemberian daripada sahabat keluarga muslim ya, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ya. Oke, jadi ini untuk nenek
Yuk, ada beras, Nek ya. Ya, ini sedikit ada sembako, Nek ya. Atau bahan-bahan di dapur lah, bisa seperti minyak goreng, gula, ya, dan lain-lainnya, Nek. Ini bisa insya Allah bermanfaat untuk nenek dan keluarga di cucu Nek di sini, Nek ya. Terima kasih Oke. banyak lah. Ya, baik. Mungkin bisa nenek sampaikan ya kepada orang-orang yang telah berdonasi ini, ya, doa agar mereka tetap sehat dan murah rezekinya. Silakan, Nek. Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat, murah rezeki. Iya. Apa yang ku bilang ini terkabul bikin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan begitu juga dengan doa nenek, Nek ya. Nenek tetap sehat dan keluarganya juga sehat, dan sehat kalian semua, sehat kami. Dan bisa bangun rumah, Nek ya. Oke. Amin. Baik, ini dia, Nek ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Nek ya. Ya. Baik. Sahabat Keluarga Muslim ya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sampai saat ini masih terus berdonasi ke Salam TV, dan insya Allah kita akan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan bagi Anda yang ingin tetap berdonasi, ya silakan bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Dan khusus bagi sahabat Keluarga Muslim yang ada di seputaran Medan, bagi Anda yang mungkin ada kerabat, tetangga yang layak untuk kita ketuk pintunya, bisa menghubungi kami ke nomor di bawah ini. Dan akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Ketuk pintu, buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.